Ya itu saya ingat banget di situ. Jadi kita melakukan edukasi. Kemudian akhirnya harus social distancing. Wes semua online, sekolah-sekolah online. Nah, 2 tahun. betul. Itu mulai akhirnya kita juga dimintai tolong oleh Dinkes Kota Surabaya, Dinkes Provinsi untuk ya itu tadi memberikan edukasi, kemudian ngirimkan student untuk ikut membantu. Kan waktu itu 3T toh. Enggak, kan semakin banyak yang sakit. Ada pelatihan haji, tenaga haji di asrama haji itu juga jadi sumber penularan kan, terus nyebar ke berbagai daerah karena itu dari berbagai provinsi, kabupaten, kota di luar Jawa Timur juga. Selalu disampaikan oleh pemerintah, cuci tangan pakai sabun. Itu kan sudah sejak kita kecil juga selalu diajarkan toh, cuci tangan. Habis main cuci tangan, mau makan cuci tangan, dari buang air besar juga cuci tangan. Nah itu kayaknya yang sebetulnya sudah diajarkan pada kita lama, dan sejak kita kecil juga ya, sampai saya sudah tua gini kan, cuci tangan pakai sabun itu diajarkan terus kan. Nah itu yang mungkin penting juga, tetap kita harus teruskan cuci tangan pakai sabun untuk menjaga, yaitu agar, karena di tangan kita itu kalau nggak ini banyak ini kuman-kumannya. Iya, betul. Ini mungkin kebiasaan yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi ya sama saya Fety Aisyah dalam Jelita, khusus edisinya Meja Bunda, jendela inspirasi wanita. Dan kalau para bunda sudah ngumpul, ini selalu ada solusi ya. Kali ini solusinya tentang apa? Nanti ya saya akan sapa dulu narasumber kita. Yang pertama tentu saja sahabat baik saya, ada Teh Neneng Sri Mulyaniar. Beliau adalah pemerhati anak dan keluarga. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, kabar baik ya. Alhamdulillah, harus sehat, semangat, harus tetap manfaat gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan untuk hari ini spesial banget ya mitra muslim, karena Bunda Neneng Sri Mulyaniar akan memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa, dan tentunya apa yang akan beliau sampaikan nanti akan banyak memberikan manfaat dan inspirasi buat kita semua. Silakan Teh Neneng. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan, amin, kesehatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Fety, ibarat lampu di rumah. Kita ada kalanya terang maksudnya ya. Ada kalanya redup, bahkan ada juga yang sampai mati. Nah, itu maksudnya gimana nih? Kalau lampu di rumah sudah mulai redup, itu pertanda sebentar lagi lampu akan segera mati. Harus diganti. Harus diganti. Tinggal menunggu waktu saja. Dan betul, kalau sudah mati, hilanglah cahaya jadi di ruangan rumah kita akan. Nah, ternyata begitu juga dengan hati, tentunya seperti begitu. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hati itu ada 3 jenis. Pertama, hati yang sehat, atau selamat, yang disebut qalbun salim. Yang kedua itu hati yang sakit, dan ketiga itu hati yang mati. Meskipun kita tidak sedang membahas hati, tapi ada kaitannya selalu ya dari ketiga hal tersebut tadi, bahwa apabila ada sesuatu dari tubuh kita sakit, berarti kan ada yang nggak sehat, Mbak Fety. Benar. Pengennya kan sehat jiwa dan raga. Nah, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa iya? Atau mungkin sebaliknya kali ya. Pertanyaannya ya, apa iya kita bisa seperti begitu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia sehat. Gitu ya. Diganti Indonesia sehat. Dan ini menarik nih. Ini kita ternyata saya pernah baca juga nih dalam salah satu literasi bahwa Indonesia ini katanya sedang krisis kesehatan mental. Ya, maka sejauh mana krisisnya ini? Nah,
kita tentu harus aware juga terhadap hal kesehatan, terutama kesehatan masyarakat ya Mbak Fetty. Benar. Karena sesuatu itu tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil, dari rumah. Apa yo katanya Teh Neneng? Yang mana itu? Sadar utuh. Sadar utuh, hadir utuh. Sadar utuh, hadir penuh. Atau kebalik sih? Mari kita hadir di sini, hadir dengan utuh dan sadari dengan penuh bahwa kita sekarang ada di sini. Nah, yuk kita tanyakan sama pakarnya nih Mbak Fetty dari Universitas Airlangga. Beliau adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bunda Profesor sampai saya keselak saking groginya nih, didampingi sama Profesor Santi Martini gitu ya? Beliau ini adalah kiprahnya di masyarakat sangat banyak Mbak Fetty, Masya Allah. dan banyak mendapat penghargaan juga dari pemerintah ya, diantaranya penghargaan dari wali kota yang sebelumnya Bu Risma mengenai penanggulangan COVID, dan terakhir ini juga dari Bu Wali Kota Pak Eri tentang Satgas ya, apa ya, tanpa rokok ya Bunda ya, kita kemudian juga dari Pak Doni Monardo ya dari BNPB. Masya Allah Bunda, barokallah, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk bersama sharing di sini. Nah Bunda, ini kita akan membahas tentang keluarga sehat, masyarakat kuat. Nah tentunya sebagai emak-emak ini kita ya Mbak Fetty, miris juga nih dengan berbagai situasi kondisi yang akhir-akhir ini, yang tentunya segala sesuatu di luar sana itu kan berawal dari rumah, iya kan, dari lingkungan terkecil kita, dari keluarga. Nah sejauh mana sebetulnya Bunda melihatnya ya Mbak Fetty? Oke, kita pengen tahu ya Mitra Muslim, penasaran banget karena hari ini kita mau ngobrolin tentang keluarga sehat, masyarakat kuat. Barangkali kita sering dengar apa ya, tagline semacam ini ya Prof ya. Tapi mungkin perlu kita selalu ingatkan diri kita dan keluarga bahwa segala sesuatu memang terutama untuk menciptakan masyarakat yang kuat itu awalnya dari rumah dulu. Jadi beliau ini ya Mitra Muslim adalah Profesor Dr. Santi Martini. Beliau adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER gitu. Masya Allah. Beruntung sekali hari ini kita akan banyak mendapatkan inspirasi dari beliau. Tapi di awal nih Prof, kalau kita ingin memberi pemahaman kepada masyarakat tentang keluarga yang sehat gitu, keluarga yang sehat yang perlu dipahami oleh masyarakat itu seperti apa Prof? Iya. Baik, terima kasih. Pertama saya menyampaikan terima kasih ya, sudah diundang dalam forum yang luar biasa. Ibu yang hebat ini, bunda-bunda yang hebat. Terus yang kedua saya klarifikasi dulu, sebetulnya itu penghargaan tuh buat tim ya sebetulnya. Selalu berjamaah ya. Masya Allah ya, berarti timnya luar biasa ini. Tim saling mendukung. Mudah-mudahan memang betul bisa memberikan manfaat ya. Amin. Berkaitan dengan tadi keluarga sehat itu memang menjadi penting ya, karena itu menjadi inti dari kesehatan dari masyarakat di situ. Sementara kita tahu kalau menurut definisinya WHO sehat itu memang kan luar biasa ini ya, ideal banget gitu kan. Maksudnya nggak hanya tidak adanya sakit atau cacat, tapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial. Nah itu kan, waduh, definisi itu kalau betul-betul dipenuhi mungkin bisa jadi yang sehat itu enggak banyak ya. Karena enggak hanya cuma kita, karena susah untuk memenuhi gitu. Iya, enggak hanya cuma enggak sakit, enggak cacat, tapi juga mentalnya yang terutama ya. Terus kehidupan sosialnya juga baik, seperti itu. Tapi itu memang kalau definisi kan selalu ya yang ideal seperti itulah. Tapi kita juga selalu harus berupaya seideal mungkin. Dan kenapa sehat itu menjadi modal pertama untuk produktif? Karena seperti kita tahu kalau kita nggak sehat itu otomatis kan kita tidak bisa melakukan upaya apapun ya. Sehingga sehat itu menjadi penting. Makanya kenapa kalau Indonesia sekarang kan Indonesia emas nanti, terus bonus demografi 2030, Indonesia emas 2045 kan sering kita dengar ya. Tapi sebetulnya sejatinya itu harus dimulai dari masyarakat yang sehat dulu. Masyarakat yang sehat juga harus dimulai dari keluarga yang sehat. Karena dalam keluarga yang sehat itu kan terdiri dari individu-individu yang juga harus sehat.
Tidak hanya tidak sakit, ya. Jadi kalau definisi menurut WHO memang sangat ideal ya, Teh dan juga Prof. Tapi minimal kita sebagai anggota dari masyarakat, terutama dari keluarga kita sendiri, saya tuh ingat banget ya Prof ya, Teh Neneng pasti juga ingat ya, kalau kita di sekolah dulu pelajaran-pelajaran anatomi tubuh, kemudian anatomi fungsi-fungsi dari tubuh itu diajarin banget gitu Prof. Tapi nggak ada ajaran atau pelajaran tentang anatomi jiwa gitu. Jadi bagaimana kita ini sesungguhnya kayak ada yang missing gitu loh Prof. Yang pelajaran kita zaman dulu zaman sekolah lebih fokus kepada fisik gitu. Sementara kesehatan mental itu juga sangat penting gitu. Tapi alhamdulillah belakangan ini kita kesadaran akan kesehatan mental itu memang lebih terbuka sekarang Prof ya. Nah, Prof Santi sendiri kan berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat. Nah, kalau yang dari pengamatan Prof Santi, apakah masyarakat juga sudah mulai lebih peduli dengan kesehatan mental juga? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan itu mulai peduli kayaknya iya. Lebih sekarang peduli iya, ya? Betul. Lebih peduli. Cuma apakah itu sebelum COVID atau sesudah COVID ya, atau selama COVID? Tapi saya melihat sekarang itu memang orang udah dengan terbuka juga, oh saya mau datang ke psikolog, oh saya mau datang ke psikiater, itu kayaknya lebih terbuka. Iya. Itu kayak aib gitu ya. Kalau dulu kan rasanya kok sakit jiwa, padahal kita kecenderungan punya sakit jiwa. Memang ada masalah ya. Tapi kalau mau datang ke psikiater atau mau terhina rasanya ya. Psikolog tuh kayaknya mikir-mikir ya, jangan sampai ada yang tahu segala macam. Iya. Jadi artinya ini ya, memang kemarin pada waktu COVID itu luar biasa ya, memang dampaknya itu dimana kita itu manusia itu kan makhluk sosial ya, yang seneng kumpul. Tapi begitu COVID kan disuruh harus berjauh-jauh, social distancing, nggak boleh ketemu, ya kan? Itu kan suatu pukulan yang hebat terhadap karakter manusia yang makhluk aslinya sebagai makhluk sosial. Jadi bukan upaya yang mudah kan untuk mengatasi itu, sehingga banyak orang juga menjadi akhirnya mengalami gangguan. Belum lagi kedukaan yang dialami, kehilangan keluarga, terus bahkan mungkin nggak satu, bisa dalam waktu yang berurutan banyak ya, ada yang satu keluarga meninggal bersamaan. Kan itu ditinggal meninggal gitu ya. Itu kan suatu hal yang pukulan tersendiri. Apalagi nggak bisa peluk, nggak bisa lihat jenazahnya, karena kan harus berjauhan juga karena harus ada treatment khusus. Jadi bukan hal yang mudah kan untuk mengatasinya. Sementara kalau sakit itu biasanya kita kan pengennya dengan orang-orang yang kita cintai berada dekat kan. COVID kan nggak boleh. Nggak bisa gitu. Harus dipisah kan, itu juga waduh. Nggak enak kan. Sementara kalau secara mental itu, juga betul. Jadi secara psiko itu betul-betul kayak mendapat hantaman gitu ya. Tapi di sisi lain dengan adanya COVID itu juga membangun kepedulian ya, kalau saya lihat. Nah, kepedulian itulah yang mungkin harus dipupuk terus sampai sekarang, meskipun COVID itu sudah berlalu gitu ya. Kita kan bisa lihat waktu itu, misalnya ada orang yang sakit COVID nggak boleh keluar kan, terus tetangganya pada inisiatif untuk ngirim, terus diminta ibu mau masak apa, bapak mau masak apa, iya kan? Iya betul. Sering berkirim makanan. Betul. Terus apa yang diperlukan itu kan semua tetangga, orang-orang yang sekitarnya, bahkan mungkin saudaranya yang jauh juga ikut mengirim. Jadi nilai-nilai itu yang muncul selama COVID yang sebelumnya mungkin nggak begitu diperhatikan ya, mungkin ada tapi orang nggak begitu memperhatikan. Tapi COVID itu kita bisa lihat, dan itu serentak di mana-mana terjadi. Dan itu mungkin Indonesia ya. Kalau saya lihat Indonesia memang luar biasa. Karena itu terus dicontoh oleh negara-negara lain bahkan. Loh, kalau di kita ini sudah dilakukan lama. Kayak nganterin obat segala macam. Iya. Ada kepedulian sosial yang betul. Dan itu bunda-bunda loh yang bergerak itu, masya Allah. Iya, emak-emak lagi. Iya, betul. Saya lihat sampai
hebat, luar biasa. Tapi memang Indonesia ini dikenal sebagai orang yang dermawan gitu, negara yang dermawan, yang peduli gitu, yang sosialnya juga tinggi. Nah, kalau di sisi kesehatan masyarakat ini, Prof, kita mungkin akan fokus ke ini tadi ya, kayak kalau terjadi bencana, ini di luar sana saudara-saudara kita di Palestina juga ada mengalami ujian yang sangat berat, tapi kita juga melihat mereka sebagai masyarakat yang sangat tangguh dan kuat. Ini kan jadi pertanyaan banyak orang, kok bisa seperti itu? Kalau di sisi kesehatan masyarakat sendiri, memang adakah concern untuk juga menyemangati atau supaya mengedukasi keluarga-keluarga supaya bisa memiliki keluarga yang tangguh dan kuat tadi itu? Tapi sebelumnya mungkin ada pengalaman dari Teh Neneng dulu ketika COVID kemarin yang bisa di-share gitu. Nanti supaya penjelasan dari Prof Santi lebih apa namanya, kalau ada contohnya itu kan lebih gampang untuk dicerna. Gimana nih? Kebetulan saya juga alumnus sarjana COVID juga kan. Makanya satu keluarga itu saya di rumah 3 orang waktu itu, ya ada anak saya, suami saya, dan saya sendiri. Yang pertama kena itu Prof saya. Kan ya ini kembali lagi ke kepedulian ya, aware-nya seseorang itu, meskipun kita itu sudah tahu di luar sana itu sudah heboh, sedemikian rupa, tapi kan ada sisi lain yang sepertinya kita baik-baik aja gitu, untuk meningkatkan mental supaya kita tidak terpuruk mungkin ya, itu baik. Cuma saya bilang kalau kita hanya abai terhadap hal yang seperti begitu, jadi jangan mentang-mentang kita satu keluarga terus kita merasa aman ketika kita satu terkena, cuek aja gitu, nggak pakai masker, nggak apa. Padahal saya sudah woro-woro nih, saya kayaknya lagi nggak baik-baik saja nih. Ayolah pasang kuda-kuda gitu ya, supaya jangan, kalaupun nanti terkena nggak parah-parah banget, Prof. Karena pada saat itu kan oksigen segala macam kan susah banget. Betul, saya pas delta itu oksigen, rumah sakit udah. Akhirnya ya karena abainya itu akhirnya kena deh. Pertama anak saya dulu, tapi karena anak itu kan imunnya sangat tinggi, mungkin dia cepat penyembuhannya 3 hari udah selesai. Nah saya ini yang sedang berjuang nih ceritanya. Nah suami saya kan juga kerja di rumah kayak gitu ya, semua kan sedikit abai work gitu. From home, ya betul, Prof. Akhirnya seminggu setelah saya ini, loh kok mulai penciumannya hilang. Nah seperti itu mungkin ya tadi wajib edukasi itu sangat penting. Nah itu yang menjadi pertanyaan gitu dari saya, Prof. Artinya seperti Prof Santi sampaikan tadi bahwa pandemi kemarin memberi banyak sekali pelajaran buat kita ya. Kita jadi tahu banyak hal, jadi punya kepedulian yang sangat tinggi. Nah, Prof Santi dari sisi kesehatan masyarakat waktu itu yang dialami atau yang diedukasi kepada masyarakat seperti apa? Ya, jadi itu pertama, ini kan penyakit baru ya. Iya, nggak kebayang gitu ya, Prof emerging. Iya, betul. Padahal sebetulnya kalau kita lihat waktu itu sudah diberitakan sejak akhir tahun 2019 kan, Desember. Mulai awal Desember itu ada berita, ada kejadian di masih Cina. Abai, kita nggak peduli, jauh-jauh gitu kan. Iya, jauh wes mau sok kena gitu kan, enggak. Terus sampai akhir tahun baru orang ini kan, akhirnya terus diberi nama novel Corona 2019. Itu masih N, iya toh, bukan COVID-19. Terus habis gitu kok terus menyebar. Akhirnya di Cina mulai diidentifikasi tukumannya, cara penularan bagaimana, dan kita juga, wah ini penyakit ini ternyata nyebar. Tapi tetap aja kan kita juga masih open border juga, masih perjalanan, mobilitas itu masih belum dibatasi. Betul. Akhirnya baru ketemu kasus itu kan. Nah kita itu juga semua ini buka ini ya, istilahnya cari referensi ini gimana, kan sesuatu yang baru ya. Betul, cara penularannya gimana. Terus akhirnya kita lakukan edukasi. Waktu itu saya ingat banget kita lakukan edukasi pertama kali itu di Bungkul, Taman Bungkul awal Maret itu masih ramai kan. Terus ayo kita edukasi yuk tentang ini, apa namanya penyakit baru ini. Itu sama dinas kesehatan kita di situ ikutan. Terus kemudian minggu depannya kita kerjasama dengan, kalau nggak salah, ikatan
pelajar Muhammadiyah di salah satu wilayahnya di daerah sana, daerah Surabaya Utara lah, daerah Sidotopo. 15 Maret itu saya ingat, edukasi juga ke masyarakat yang di situ crowded dan ya maksudnya banyak ibu-ibunya juga dan rumah-rumah itu saling berdekatan gitu. Paling enggak kan itu diberikan edukasi juga bisa nanti membantu untuk menyebarkan ke tetangganya dan sebagainya. Ya itu saya ingat banget di situ. Jadi kita melakukan edukasi. Kemudian akhirnya harus social distancing. Semua online, sekolah-sekolah online. Nah, 2 tahun. Betul. Itu mulai akhirnya kita juga dimintai tolong oleh Dinkes Kota Surabaya, Dinkes Provinsi untuk ya itu tadi memberikan edukasi, kemudian ngirimkan student untuk ikut membantu. Kan waktu itu 3T toh. Enggak, kan semakin banyak yang sakit. Ada pelatihan haji, tenaga haji di asrama haji itu juga jadi sumber penularan kan, terus nyebar ke berbagai daerah karena itu dari berbagai provinsi, kabupaten, kota di luar Jawa Timur juga, yaitu terus akhirnya Jawa Timur juga butuh untuk tenaga untuk 3T. Jadi banyak hal yang kita lakukan selain edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana karakteristik penyakit ini, cara penularannya seperti apa, sehingga kita tahu cara pencegahannya. Dan itu diharapkan masyarakat juga bisa menularkan informasi itu ke tetangganya. Waktu itu UNER akhirnya buka juga ini yang edukasi lewat online. Jadi kita lakukan setiap 2 minggu. Masya Allah. Iya, karena ini warganya UNER kan kita juga harus tahu nih. Iya benar. Iya kan, sehat apa enggak. Kan kita harus juga membantu agar tetap sehat meskipun work from home. Dan mereka juga bisa memberikan edukasi kepada tetangganya dan sebagainya. Nah, jadi saat ini yang perlu di-awarekan atau diperhatikan khususnya ya setelah COVID ini, bidang apa sih Bun kesehatan di masyarakat yang masih abai? Yang masih abai ya. Nah, yang penting dari itu sebetulnya itu yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Cuci tangan pakai sabun. Itu kan sudah sejak kita kecil juga selalu diajarkan loh. Cuci tangan, habis main cuci tangan, mau makan cuci tangan, dari buang air besar juga cuci tangan. Nah itu kayaknya yang sebetulnya sudah diajarkan pada kita lama dan sejak kita kecil juga ya, sampai saya sudah tua gini kan, cuci tangan pakai sabun itu diajarkan terus kan. Nah itu yang mungkin penting juga, tetap kita harus teruskan cuci tangan pakai sabun untuk menjaga yaitu agar, karena di tangan kita itu kalau nggak ini banyak ini kuman-kumannya. Iya, betul. Ini mungkin kebiasaan yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dengan istilahnya 2 detik Anda lakukan cuci tangan itu, Anda akan mencegah kerugian yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau dari sisi fisik ya, artinya kita menjaga kesehatan dari sisi fisik. Nah, yang kemarin-kemarin ini kita mulai dengar lagi nih Teh, yang di Cina katanya ada lagi flu. 7.000 pasien setiap hari. Betul. Nah, kalau kita sebagai masyarakat perlu trauma nggak sih, atau perlu diwaspadai, waspada, ketakutan atau gimana, atau ya udahlah nanti kan yang kemarin berat 2 tahun itu juga lewat juga, atau gimana harusnya kita? Iya, harapannya sih nggak pandemi lagi ya. Tapi memang betul di Cina itu sejak Mei katanya saya baca itu kasus pneumonia pada anak. Jadi infeksi saluran pernafasan di paru bagian bawah sejak Mei itu sudah meningkat. Tapi memang Cina baru aja kayaknya melaporkan ke WHO baru-baru aja sekitar 2-3 minggu ini. Nah itu mungkin kita juga ya, ini kan sekarang mulai hujan kan, nah itu kita harus tingkatkan imun, daya tahan tubuh, makan makanan yang bergizi teratur, istirahat teratur, kemudian ya kalau nggak bisa tambah vitamin ya kan, terus kemudian ya itu tadi
apa namanya, kalau bersin batuk kita lebih baik pakai masker ya, agar yang lain tidak tertular. Seperti itu. Kalau kita memang harus keluar rumah, terus di dalam rumah kan ada mungkin anggota keluarga seperti tadi Bu Neneng sampaikan ya. Karena kadang kebiasaan baik yang sudah kita jalankan 2 tahun kemarin itu kita sudah mulai abai nih gitu. Sudah mulai abai padahal itu merasa baik-baik saja. Padahal itu sebenarnya kan hal yang simpel yang bisa kita lakukan, tapi dampaknya luar biasa. Betul. Terlalu hadir utuh, sadar penuh, jadi udah hadir di sini. Masya Allah. Jadi bahaya karena apa namanya, ISPA tadi, infeksi saluran pernafasan akut kan ditularkan lewat saluran pernafasan. Jadi ya masker itu jadi salah satu. Bukankah COVID juga yang diserang itu ya? Pneumonia itu ya? Iya betul. Pneumonia. Artinya kita sebagai masyarakat tidak perlu terlalu takut, tapi tetap harus waspada. Betul. Dengan hal-hal yang simpel tadi. Cuci tangan. Kalau sakit flu batuk ya pakai masker. Melindungi dirimu dan diriku kan. Nah kalau sambung tadi kan COVID kemarin itu memang bukan hanya mempengaruhi kita secara fisik itu, secara mental kita juga banyak yang down gitu, apalagi kehilangan anggota keluarga dalam waktu yang nggak kita duga gitu ya. Bahkan ada yang kehilangan banyak anggota keluarga gitu. Nah kalau kita sebagai masyarakat, terutama Prof Santi kan yang bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat gitu. Apa yang dipesankan oleh Prof Santi untuk tetap kita sehat mental, kemudian keluarga sehat untuk menuju ke masyarakat yang kuat tadi. Jadi kalau di Indonesia itu kalau menurut saya jauh lebih bagus ya. Kita itu kan keluarga inti itu sangat kuat ya. Lebih seperti itu ya. Iya. Jadi support dari keluarga inti bahkan keluarga besar ya. Jadi maksudnya keluarga inti kita memang ayah, ibu, anak ya, tapi extended family itu sangat support. Iya. Kan kita selalu ini kan, kita nggak pernah putus kan sama mbah, kakek, nenek, eyang, pak de, bude, gitu kan, nggak selalu komunikasi, selalu kita komunikasi. Jadi itu suatu modal yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia dan itu harus terus dipupuk, dipelihara. Jadi itu kekuatannya ya, sehingga Indonesia waktu itu pertama-tama kan awal-awal kayak disalahin aja gitu kan, oleh WHO itu, tapi ternyata Indonesia bangkit dulu karena yaitu kalau saya lihat karena gotong royong tadi itu, kepedulian sama kekuatan kita tuh itu extended family. Jadi itu kembali ke support system ya Mbak. Nah itu yang perlu dipelihara ya. Maksudnya tetap kita harus tumbuh kembangkan, karena dari situ bisa muncul ini ya, apa namanya, secara psiko itu bisa membuat kita lebih kuat lebih nyaman ya kan, terus lebih kita tuh nggak sendiri itu. Terus yang kedua ini apa namanya, yaitu tadi dengan tetangga, hubungan ya toh ya, itu juga di Indonesia kayaknya kayak gitu. Masya Allah. Ya. Jadi kita beruntung gitu ya jadi orang Indonesia ya. Betul. Itu sangat ya, ada PKK, Dasar Wisma. Mana memang masih aktif ya. Kalau seperti itu yang dalam pengamatan Prof Santi itu masih gitu ya, masih guyup, masih bondingnya masih kuat. Iya. Dan itu malah harus terus, yang misalnya di suatu wilayah sudah nggak hidup, harus dihidupkan. Iya, Dasar Wisma, persepuluhan rumah tangga, ya kan? Apalagi ada grupnya. Nah, di situ lebih efektif ya. Iya. Mau tanya ini ada info ini bener nggak? Kan kemarin waktu COVID itu, Masya Allah, hoaknya ya. Benar. Sampai ada anekdot, beritanya lebih cepat menular daripada penyakitnya, iya kan? Betul. Tapi ada hal lain yang sangat kita takutkan Mbak Fetty, terutama untuk perempuan ya, seperti kanker. Seperti hal-hal yang seperti HIV/AIDS. Nah, dari kesehatan masyarakat sendiri, edukasi tentang hal yang seperti itu apa berjalan, Prof? Jadi untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu yang sekarang ya masih menakutkan lah ya, kayak kanker itu masih. Jadi kita ada, kalau existing sistem pelayanan kesehatan di puskesmas, ada upaya untuk deteksi dini melalui IVA. Saya lupa singkatannya ya, tapi pakai asam ini itu diperiksa
Selain yaitu tadi pap smear, itu ada, masih ada disediakan. Jadi tetap ya, tetap itu betul pelayanan kesehatan untuk deteksi dini atau screening itu tetap ada di puskesmas, sampai pelayanan nggak cuma di rumah sakit tapi di puskesmas. Puskesmas itu kan sekarang puskesmas sudah bisa melayani. Bisa. Ya. Bidannya sudah banyak di situ dan sudah dilatih, alatnya ada. Terus kemudian ininya reagen yang dibutuhkan ya, asam. Alhamdulillah berarti. Apa itu masih ada. Ada. Jadi lebih ini lagi, lebih lebih maju ya. Lain dengan dulu waktu saya di puskesmas tahun 90-an di Pasuruan itu belum. Tapi kalau sekarang sudah karena ada teknologi komunikasi juga lebih cepat. Jadi gitu. Jadi kebutuhan masyarakat juga yaitu tadi dengan teknologi informasi dia tahu di sana kok ada, lebih kok sini nggak ada. Iya. Jadi akhirnya penyedia pelayanan kesehatan juga aware juga kan. Oh, masyarakatnya kok lari semua periksa ke sana. Berarti ini harus saya siapkan di sini. Jadi ada. Baik, ini satu lagi nih. Satu lagi yang penting banget. Teh Neneng juga punya anak remaja gitu ya. Nah, yang kita dengar ini Prof Santi, Teh Neneng, generasi yang sekarang ini generasi Z, kemudian Alpha mungkinnya itu dalam pandangan orang tua banyak yang mengatakan mereka adalah generasi yang rapuh gitu, yang stroberi, yang gampang, yang secara mental mereka itu lebih rapuh gitu. Tapi kalau dalam pengamatan Prof Santi sendiri, karena kita juga melihat yang kemarin dalam kaitannya dengan peristiwa di Palestina itu, justru Gen Z ini yang empatinya luar biasa, yang menggerakkan begitu banyak orang. Sampai malu juga, ya kita sebagai orang dewasa. Artinya kalau dalam pengamatan Prof Santi sendiri seperti apa? Generasi Z oleh orang tua itu dipandang rapuh gitu. Sebetulnya kalau interaksi dengan mahasiswa ya, mereka lebih melek. Nah itu. Ini teknologi. Oh cepat wes. Iya cepat sekali. Sehingga ya itu tadi mereka lebih cari informasi lewat ini ya, lewat lewat internet. Tapi juga yaitu kalau mereka berkeluh kesah juga langsung ke internet. Iya benar. Itu yang memang. Jadi langsung tulis ada positif negatifnya. Betul. Gitu. Nah itu yang mungkin kita identifikasi. Negatifnya di mana itu diminimalkan. Yang positif di mana ditingkatkan, dijadikan kekuatan. Iya. Jadi setiap generasi mesti ada plus minusnya. Tapi yang penting yaitu tadi kekuatan positifnya dikuatkan, negatifnya diminimalkan. Nah itu karena manusia pasti ada positif negatifnya. Setiap generasi juga ada positif negatifnya. Daging semua nggak sih mitra muslim yang kita obrolkan, mulai dari penanganan COVID, kemudian kesehatan mental, dan juga tentang anak remaja. Masya Allah. Ya, yang namanya meja bunda itu selalu memberikan solusi gitu ya. Tapi kita jeda dulu mitra muslim, nanti akan disambung lagi di sesi yang berikutnya. Kita mau seru-seruan bareng Prof Santi. Biasanya kalau di kampus serius, ini serius nggak sih? Ada serius pastinya ya. Tapi kali ini nanti di sesi yang berikutnya kita mau santai-santai aja. Gitu ya mitra muslim, tetap dalam Jelita Jendela Inspirasi Wanita Meja Bunda. Ya, kembali lagi dalam Jendela Inspirasi Wanita Jelita. Kali ini special edition ya di Meja Bunda. Ada Prof Santi dan juga Teh Neneng Sri Mulyaniar. Hari ini kita tadi sudah bahas tentang kesehatan masyarakat ya. Keluarga sehat, kemudian masyarakat kuat. Nah, tadi sudah ngomongnya serius gitu ya, mitra muslim. Kali ini kita mau seru-seruan bareng Prof Santi. Karena kalau serius terus nanti cepat tua gitu ya. Tapi beliau masih muda, profesor tapi masih muda, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Kak Ero ya. Kak Ero. Makanya kelihatannya masih muda kan. Masih ya, Masya Allah. Ya, Prof, ini kita mau main-main ya, mau games tentang kata. Oke, tentang kata. Karena kita kan tadi sudah bahas tentang keluarga yang sehat, kemudian masyarakat kuat. Kita juga terakhir juga bahas tentang anak-anak gitu ya, tentang anak-anak remaja. Saat ini yang Masya Allah keren, tapi mungkin kadang-kadang harus ada yang
dikuatkan. Oh. Gitu. Iya. Prof, kalau 3 kata tentang keluarga sehat. Keluarga saya dulu ya. Ya memang Prof. Aja. Kita kan gembira. Neneng dulu. Kita menggembira. Kalian nih kan bermain ya. 3 kata untuk keluarga sehat Ya, ya. Komunikasi, kemudian support, saling support, kemudian saling menjaga. Masya Allah. Komunikasi, saling support, saling menjaga. Kita catat dulu ya. Komunikasi, support, menjaga. Saya nggak pengen kasih pertanyaan untuk Prof Santi. 3 kata tentang apa nih? Kayak ujian ini ya. Ujian. 3 kata Prof untuk keluarga yang sadar dan tangguh untuk saling mensupport itu apa? Gimana nih? Apa ya? Peduli. Kemudian peduli, berbagi. Terus satu lagi peduli, berbagi, dan positive thinking. Ini loh, peduli, berbagi, positive thinking. Kadang-kadang kita ini suka diganggu sama negative thinking gitu ya, padahal belum tentu itu benar. Sampahnya bersih-bersih. Maksudnya bersih-bersih. Satu lagi Prof, tadi kita sudah bahas tentang anak-anak remaja sekarang juga kan. Kalau Prof Santi menilai mereka dari 3 kata tentang anak-anak, tentang remaja ini ya, sekarang Gen Z, Alpha gitu. Ini pakai istilah yang kekinian ya. Jangan baperan. Terus kemudian tangguh. Jadilah tangguh. Dan ini apa namanya? Kokoh, kuat, semangat. Kalau nggak semangat nggak akan ada. Soalnya biasanya sekarang kalau dikritik dikit aja udah itu baperan itu tadi. Baperan nggak boleh ya. Jangan baperan. Kita juga yang sudah tidak remaja lagi, nggak mau disebut tua gitu ya. Itu juga. Dan banyak bapernya juga. Menjelang tua. Kadang-kadang kita sama anak juga gampang baper kan. Kita juga harus mengedukasi diri kita sendiri untuk tidak baperan. Iya betul. Gitu Mitra Muslim. Jadi supaya keluarga kita sehat dan masyarakat jadi kuat. Gitu. Itu role modelnya sudah ada di Palestina tuh. Iya betul. Mereka keluarga yang luar biasa. Malu kita sama anak-anak itu ya. Benar. Nanti kita bahas khusus tentang itu ya. Bagaimana sebuah bangsa itu bisa menjadi begitu tangguh di tengah kondisi yang ujiannya sangat tidak terbayangkan gitu ya. Ya itu kayaknya mungkin ini ada satu kata menurut saya juga penting, bersyukur ya. Iya. Di keluarga, iya betul. Jadi kalau kita bersyukur itu tentunya kan nggak cuma mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, tapi juga harus diwujudkan dalam perilakunya. Jadi misalnya kita sudah diberi tubuh, tentunya asupannya juga harus yang bergizi, yang sehat. Sudah diberi kemampuan berpikir, tentunya gunakan untuk membaca, berinteraksi hal-hal yang positif. Itu wujud rasa syukur. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah nutrisi yang baik pula ya. Apabila kesehatan masyarakat ini juga mendapat dukungan dari anggota masyarakat, mulai aware gitu ya. Berarti dari hal terkecil lingkungan yang terkecil yaitu lingkungan keluarga, karena baik buruknya suatu negara ini kan tergantung dari baik buruknya keluarga. Untuk menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur yang menjadi dambaan umat semua. Masya Allah. Jadi kata kuncinya untuk penutup adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur tuh kayaknya semua jadi mudah, semua jadi indah, dan kita jadi bahagia. Terima kasih banyak Prof Santi, Saya juga terima kasih diundang di sini. Dan kehadiran beliau berdua ini membuat saya ingin mengundang lagi. Mudah-mudahan ya. Sehat selalu Prof Santi dan Teh Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Mitra Muslim, kita sudah banyak mendapatkan inspirasi, edukasi dan juga motivasi dari Prof Santi dan juga Teh Neneng. Mudah-mudahan kita bisa juga mengaplikasikan dalam kehidupan di keluarga kita ya, dan kita menjadikan keluarga yang sehat, masyarakat
masyarakat kuat. Terima kasih, saya Feti Aisyah pamit undur diri bersama rekan-rekan di Suara Muslim Radio Network, dan ada Elsa Karunisa, produser dari Jelita Meja Bunda di pagi hari ini, juga Muhammad Afi, videographer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.